Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dua hari berlalu tanpa terasa. Sepanjang 2 hari itu King Ruo mengunjungi berbagai tempat yang ada di klan Si, serta menemui para tetua. Sifat yang ramah membuat dirinya disukai oleh semua orang. Statusnya sebagai adik dari si Meilu yang merupakan tetua tingkat tinggi, membuat keberadaannya semakin dihormati. Klan Si memiliki 7 tetua tingkat tinggi yang merupakan para makhluk spiritual dengan tingkat kultivasi sebagai Raja Dewa, dan 70 tetua tingkat rendah, yang merupakan para kultivator tingkat Dewa Surga. Keberadaan klan Si benar-benar membuat King Ruo merinding. Mengapa mereka bisa berada di tingkat yang sangat mengerikan? Batinnya, dan itu adalah pertanyaan yang masih belum terjawab. Menjelang malam, si Meilu membawa King Ruo ke istana utama klan. Di dalam aula istana, telah hadir si Wang Hong dan ke-6 tetua tingkat tinggi lainnya. Hormat pada patriark, para tetua, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Duduklah, ucap si Wang Hong ramah. King Ruo, aku telah mengetahui maksud kedatanganmu. Mempelajari teknik terlarang pengendalian waktu adalah tabu, dan itu hanya boleh bagi mereka yang memiliki darah klan Si. Selain itu, kamu juga memerlukan persetujuan dari para tetua lainnya, ucap si Wang Hong tegas sambil menatap ke-6 tetua yang duduk dengan tenang pada kursinya. Patriark, aku King Ruo telah berbagi kekuatan darah dengan si Meilu, yang kini menjadi kakak dan saudaraku, sehingga secara tidak langsung, aku telah menjadi anggota klan ini. Selain itu aku juga telah menerima kekuatan darahnya. Si Wang Hong dan para tetua yang lainnya menganggukkan kepala. Benar, kamu memiliki syarat itu, tapi beri kami alasan yang jelas, ucap salah satu tetua. King Ruo terdiam sambil menatap si Meilu yang menganggukkan kepalanya. Para tetua, alasannya sangat sederhana, karena aku ingin membawa putraku ke daratan ilahi, jawab King Ruo. Apa? Si Wang Hong dan ke-6 tetua tingkat tinggi itu terkejut. Mengapa bisa demikian? Tanya si Wang Hong penasaran. Patriark, putra bungsuku memiliki tubuh emas, sehingga dirinya menjadi incaran para dewa. Saat ini, dia bahkan tidak pernah keluar dari tempat persembunyiannya. Si Wang Hong menganggukkan kepalanya. Disen akan membawa kekacauan jika keberadaannya diketahui oleh para dewa, ucap Patriark. Patriark benar, aku tidak ingin keberadaan putraku menjadikan benua teratai biru sebagai ajang pertempuran para dewa. Satu-satunya cara adalah membawanya ke daratan ilahi, karena di tempat itu dia dapat berlatih dengan baik, dan aura langit akan menutupi tubuhnya sehingga dia aman, jelas King Ruo. Tapi tidak ada yang dapat pergi ke daratan ilahi jika dia bukan dari ras dewa, ucap salah seorang tetua sambil menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo terdiam. Aku tahu itu, tapi aku harus mencoba. Jika aku tidak mengambil risiko, aku tidak akan tahu. Bukankah selama ribuan tahun ini tidak ada manusia yang tiba di tempat ini, ucap King Ruo. Si Wang Hong menganggukkan kepalanya. Dia dengan jelas dapat melihat kegigihan yang dimiliki oleh King Ruo. Selain itu, bukti dari kegigihannya telah mengantarkannya hingga tiba di klan Si. Putramu benar-benar membawa bencana, ucap sang patriark sambil menatap King Ruo yang terlihat tenang dan tegar. Aku tahu, itulah alasanku tiba di tempat ini, jawab King Ruo tenang. Aku sangat menghargai tekadmu sebagai seorang ayah yang masih memikirkan keselamatan banyak orang, tetapi jalan yang kamu lalui itu sama saja bunuh diri, karena sangat mustahil seseorang yang tidak memiliki darah dewa bisa hidup di tempat itu, ucap tetua pertama yang duduk di sisi si Wang Hong menggelengkan kepala. Aku si Zhang Lao Di mengizinkan kamu mempelajari teknik terlarang. Aku si Zhang Lao Di juga setuju, ucap tetua kedua.
Aku si Zhang Laodiki juga setuju, ucap si Meilu. Satu suara lagi, maka akan sah, ucap si Meilu berbicara pada King Ruo melalui telepati. Tetua kelima menatap King Ruo dengan tajam. Yakinkan aku, jika kamu tidak akan mengkhianati kami, serta menjaga rahasia keberadaan klan Si. King Ruo terdiam. Syarat yang diajukan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan. Alasan hanya akan membuat tetua ini curiga, batin King Ruo. Patriark, arahkan tetua yang lain untuk setuju. Permintaan tetua kelima adalah jerat, ucap si Meilu berbicara dengan si Wang Hong melalui telepati. Tetua kelima, bukti yang seperti apa yang Anda inginkan dariku? Tanya King Ruo. Lakukan sesuatu yang membuat kami dapat percaya bahwa kamu tidak akan berkhianat. Ruangan itu menjadi hening. Si Wang Hong yang diminta si Meilu untuk ikut campur juga tidak bertindak. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua kelima, saat ini aku tidak dapat membuktikan diriku, dan aku juga tidak ingin memaksa Anda menyetujui hal itu. Sebenarnya aku dapat melakukannya dengan nyawaku, tapi itu berarti aku harus mati di tempat ini. Jika aku mati, maka sia-sialah usahaku jauh-jauh dari wilayah barat benua teratai biru, hingga sampai di tempat ini. Haha, terlalu banyak alasan, ucap tetua itu dingin. King Ruo terdiam, dan tidak ingin berdebat sambil menatap tetua yang lainnya dengan tenang. Aku tidak setuju, ucap tetua ketiga, sehingga membuat si Meilu tegang. Tetua keempat dan tetua keenam, tentukan pilihan kalian, ucap si Wang Hong. Aku juga tidak setuju, ucap tetua keempat sambil menggelengkan kepalanya. Tetua keenam, Junior King Ruo, kamu adalah orang baru, dan aku tidak ingin gegabah memberi persetujuan begitu saja. Seandainya kamu sudah berada di klan ini dalam waktu yang lama, mungkin aku dapat memberi pertimbangan. Patriark, aku tidak setuju, ucapnya. Bibir si Meilu bergetar sambil menatap King Ruo dengan sedih. Para tetua, terima kasih. King Ruo, kamu telah melihat sendiri keputusan para tetua. Maka dengan berat hati aku melarang si Meilu untuk tidak mengajarimu teknik terlarang tersebut. King Ruo duduk dengan tenang dan terlihat tegar, tetapi di dalam hatinya, dia begitu sedih dan kecewa. Perjalanannya yang melelahkan itu ternyata sia-sia. Apakah langit mempermainkanku lagi? Tidak, pasti ada cara lain, batinnya lalu mengangkat kepalanya. Tetua pertama, tetua kedua, saudariku tetua ketujuh, patriark serta para tetua lainnya, terima kasih. Sebuah kehormatan bagiku bisa bertemu dengan para tetua sekalian, bahkan diterima di tempat ini. Aku King Ruo akan mengingat kebaikan Anda semuanya, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kalian para tetua sangat mengecewakan, ucap si Meilu dengan wajah memerah sambil berdiri dari kursinya. Kakak Meilu, tenanglah. Apakah kakak lupa dengan kata-kata yang pernah kakak ucapkan padaku sebelumnya? Ucap King Ruo berusaha menenangkannya. Tapi mereka keterlaluan. Mereka bahkan tidak melihat usahamu yang susah payah jauh-jauh melangkahkan kaki dari barat hingga tiba di tempat ini. Seharusnya mereka memahami perjuanganmu. Bagaimana mungkin seseorang yang telah bertaruh nyawa tidak menghargai usahanya? Kakak Meilu, langit terlihat melakukan hal yang salah, tetapi dia dapat mengakhirinya dengan kisah yang manis, ucap King Ruo sambil tersenyum hangat. Tetua ketiga, keempat, kelima, dan tetua keenam terdiam. Patriark, para tetua, aku rasa keberadaanku di tempat ini sudah tidak diperlukan. Jadi aku undur diri, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu kembali ke istana tetua ketujuh. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, si Meilu benar-benar murka. Si Meilu, jaga sikapmu. Mengapa kamu begitu membela orang asing yang telah membunuh adikmu itu? Ucap tetua kelima dengan lantang. Tetua kelima, jangan pernah sebut dia sebagai orang asing. Dia adalah saudaraku. Camkan itu, balasnya dingin. Hentikan perdebatan kalian yang tidak penting ini. Apakah kalian ingin membuat keributan? Si Wang Hong menengahi. Patriark, Anda bilang ini tidak penting.
Sampai kapan King Ruo akan mampu menyembunyikan keberadaan putranya? Jika keberadaan putranya telah diketahui oleh para dewa, apakah kalian masih dapat berpikir jika tempat ini tetap aman? Dia yang mengalami kesulitan saja masih memikirkan nyawa banyak orang, tetapi kalian... Ucapnya dengan wajah memerah kesal. Si Wang Hong serta para tetua itu terdiam. Supaya tidak menimbulkan masalah, mengapa tidak dibunuh saja putranya itu? Ucap tetua kelima dengan seringai dingin. Bajingan, ide busuk dari mana yang telah merasuki tetua tingkat tinggi seperti ini? Apa kau sadar dengan konsekuensinya, atau kau benar bebar bodoh? Teriak si Mei Lu keras. Dasar wanita keparat, berani-beraninya kau mengataiku seperti itu. Balasnya marah. Kamu benar-benar bodoh. Pikiran sempitmu itu bisa memusnahkan tempat ini dalam sekejap. Apakah kamu sadar siapa yang kau ancam itu? Diam. Kamu tetua kelima, tutup mulutmu. Kamu juga Mei Lu, jaga sikapmu. Ucap Patriark Si Wang Hong marah. Saat mereka sedang bertengkar di dalam ruangan itu, tiba-tiba langit dunia kecil itu bergetar. Seseorang telah meninggalkan dunia kecil ini dengan paksa, ucap tetua pertama. Oh tidak, apakah itu King Ruo? Si Mei Lu lalu keluar dari istana utama menuju istananya. Mendapati prajurit yang berjaga di tempat itu terlihat ketakutan. Prajurit, ada apa? Tetua ketujuh, kami melihat cahaya keemasan menembus langit, dan itu seperti seseorang yang meninggalkan tempat ini. Lalu di mana adikku? Ada di dalam tetua. Si Mei Lu masuk ke dalam istana dengan tergesa-gesa mendatangi kamar King Ruo. Adik Ruo, apa kamu ada di dalam? Ucapnya sambil mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban. Adik Ruo, apa kamu ada di dalam? Ucapnya sekali lagi sambil mengetuk pintu. Si Mei Lu yang tidak mendapat jawaban dari King Ruo, lalu memasuki kamar itu dengan paksa dan melihat kamar dalam keadaan kosong. Matanya yang tajam lalu melihat sepucuk surat yang berada di atas meja, dan sebuah cincin penyimpanan tingkat dewa. Kakak Mei Lu, aku pergi. Jangan khawatirkan aku. Aku akan sangat merindukan kakak. Jika kakak dalam kesulitan, pecahkan giok merah yang ada di dalam cincin penyimpanan itu. Selain itu, kakak dapat mencariku di Sekte Gunung Emas, gunakan lencana hijau itu. Si Mei Lu terduduk pada kursi yang ada di sisinya. Tanpa terasa air matanya menetes. Maafkan kakak, ucapnya lirih. Dia yakin, dengan kegigihan King Ruo, dia pasti sedang mencari cara di tempat lain. Si Mei Lu lalu meraih cincin penyimpanan yang ada di atas meja dan mengenakannya, lalu meninggalkan tempat itu. Di istana utama klan, Si Wang Hong dan para tetua tingkat tinggi sedang menunggu laporan dari prajurit yang melakukan pemeriksaan. Sus, si Mei Lu muncul di tempat itu. Patriark, hentikan penyelidikan, yang pergi itu adalah adikku, ucapnya sambil menunjukkan surat yang ditinggalkan oleh King Ruo. Apa? Bagaimana bisa? Ucap tetua keenam. Tidak ada yang aneh. Patriark saja yang berpura-pura lupa bahwa King Ruo memiliki pelayan yang dapat datang dan pergi di dunia kecil ini. Si Wang Hong terdiam sambil mengingat si ular putih bersayap yang mengaku sebagai pelayan King Ruo. Patriark, apa itu benar? Benar, King Ruo memiliki pelayan ras ular langit. Mengapa Anda tidak menceritakan hal itu? Tidak lama kemudian, si Ku Wuji dan si Long Yuan memasuki ruangan. Patriark, kami telah melakukan pemeriksaan bahwa gerbang dunia kecil dalam keadaan terkunci rapat. Bahkan perisai perlindungan lain juga dalam keadaan baik. Si Ku Wuji melaporkan, ini aneh, karena yang keluar itu seperti angin, tetapi sengaja meninggalkan jejak, ucap si Long Yuan. Long Yuan, apa maksudmu? Penyusup itu dapat melakukannya tanpa diketahui oleh kita. Semua orang terdiam. King Ruo ini benar-benar mencurigakan, batin semua orang. Baiklah, kalian berdua silakan kembali. Baik Patriark, suasana menjadi hening. Patriark, apa tindakan kita sekarang? Tanya tetua ketiga. Biarkan saja, jawab si Wang Hong datar sambil menatap si Mei Lu yang duduk dengan tenang. Tapi Patriark, dia telah mengetahui keberadaan kita dan tempat ini,
ucap tetua kelima keberatan. Silahkan kejar dan tangkap dia jika kamu berani, tantang si Meilu dengan nada dingin. Si Meilu, jangan terus memprovokasiku. Si Sueji, aku tidak memprovokasimu, tetapi tindakanmu itu yang memprovokasi seseorang yang bahkan aku sendiri tidak berani menghadapinya. Aku dari awal sudah berusaha untuk menyelamatkan klan ini, tapi kamu begitu bodoh. Mengapa satu pun tidak ada di antara kalian berpikir, jika putra King Ruo memiliki tubuh emas, lalu dari mana kekuatan itu berasal jika tidak dari ayahnya? Kalian pikir tubuh emas itu datang dari tubuh manusia? Selama ribuan tahun, apakah ada manusia yang dapat menginjakan kakinya di tempat ini? Lalu adakah dari klan kita yang mampu bertahan selama 7 hari di dalam lubang penjara hitam? Suasana menjadi hening. Mengapa kita tidak berpikir sejauh ini? Ucap tetua pertama memecah keheningan itu. Si Meilu menggelengkan kepalanya. Aku sangat kecewa, bahkan pada Patriark, ucapnya dingin lalu meletakkan lencana giok putih pada kursinya. Si Meilu, apa yang kamu lakukan? Tanya tetua pertama. Tetua pertama, aku si Meilu melepaskan statusku sebagai tetua tingkat tinggi. Aku akan meninggalkan klan dan mencari adikku, ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu. Berhenti, teriak tetua kelima. Si Meilu terus melangkahkan kakinya tanpa menoleh sama sekali, sehingga membuat tetua kelima begitu marah. Kau, sus. Si Meilu bergerak dari tempatnya tiba-tiba menyerang tetua kelima dan menghantamnya dengan pukulan puncaknya. Duar, ledakan keras bergema dengan terlemparnya tetua kelima hingga menghantam pilar istana dan melukainya. Tetua kelima yang tidak menyangka akan mendapat serangan tiba-tiba dari si Meilu hanya bisa menatap wanita itu dengan kemarahan. Aku sudah begitu jengah, ucap si Meilu sambil melepaskan serangan beruntun. Wus, wus, duar, duar, ledakan keras sekali lagi bergema. Tetua kelima yang telah terluka itu sekali lagi terlempar dan menghantam pilar istana lainnya. Hentikan, teriak si Wang Hong keras, tetapi si Meilu dan si Sueji telah bertarung. Wanita keparat, teriaknya sambil melancarkan serangan terkuatnya. Sus, perisai angin muncul dan menyelimuti tempat itu. Si Meilu dan si Sueji kini melakukan pertempuran hidup dan mati di dalam perisai angin tersebut. Si Meilu yang telah berhasil melukai tetua kelima tersebut benar-benar berada di atas angin. Pukulan dan serangannya yang benar-benar tidak dapat dihindari oleh si Sueji. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema di dalam perisai angin. Patriark, hentikan mereka, ucap tetua ketiga. Jika tetua ketiga ingin melerai, silakan masuk ke dalam pertempuran, ucap si Wang Hong kesal, sehingga membuat tetua ketiga itu terdiam. Sus, sus, mereka berdua saling terdorong hingga beberapa meter. Ini, ucap si Meilu terkejut saat sinar cahaya keemasan yang ada di telapak tangannya ternyata mampu menindas si Sueji. Darah Phoenix, batinnya lalu menyerang dengan kekuatan penuhnya. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema saat pukulan mereka beradu. Sus, si Sueji terlempar dengan keras. Ah, teriaknya kesakitan sambil berusaha untuk berdiri. Sus, si Meilu mendekat dengan kecepatan tinggi lalu menempelkan pedang Suelun Kuo pada lehernya. Bicaralah, aku ingin melihat nyalimu, ucapnya dengan dingin. Tetua ketujuh, hentikan tindakanmu, apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Ucap Patriark Si Wang Hong menghentikannya. Patriark, aku sekarang bukanlah tetua lagi. Aku juga tidak takut membunuh orang yang berpikiran sempit ini. Berani-beraninya dia memiliki ide ingin membunuh keponakanku. Si Meilu, apakah ini tidak dapat dibicarakan baik-baik? Ucap tetua pertama menenangkannya. Tetua kelima yang masih terduduk hanya bisa meringis. Serangan tapak yang dilancarkan oleh si Meilu benar-benar melukainya dengan parah. Kekuatan di dalam tubuhnya terasa kacau dengan aliran darah yang tidak beraturan, bahkan kekuatan darahnya seperti ditindas. Tetua pertama, jika King Ruo mendengar kata-kata si Sueji yang bodoh ini, apakah dia akan melepaskan kita? Cukup si Meilu,
Kamu selalu saja membela King Ruo dan mengabaikan keberadaan kami, bahkan telah membuat keributan di dalam istana. Kamu pantas. Selas pedang Sue Lun Kuo bergerak menggorok leher si Sueji dan merobohkannya. Kata-kata tetua ketiga terhenti. Matanya yang tajam menatap darah menyebur dari leher si Sueji dan menggenangi lantai istana. Tetua ketiga, aku pantas apa? Ucap si Mei Lu dingin sambil mengarahkan pedangnya. Si Wang Hong menatap si Mei Lu dengan tajam. Kamu sungguh keterlaluan, kamu. Aku tahu, aku pantas dihukum. Patriark, aku telah memikirkan tindakanku dengan matang. Dengan ini aku bukan anggota klan lagi, dan aku juga siap diburu setelah keluar dari dunia kecil ini. Tapi ini juga karena Anda sebagai patriark yang tidak tegas dan tidak bijaksana. Membunuh si Sueji adalah langkah yang paling tepat untuk menyelamatkan dan melindungi klan ini. Dia benar-benar buta dan tinggi hati karena masih ingin menyinggung adikku. Pengkhianat, kamu, teriak tetua ketiga. Tetua ketiga, aku membela adikku. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Sebelum Sueji membawa kehancuran pada klan ini, mengapa aku tidak menghentikannya? Ucapnya sambil meninggalkan tubuh yang tergeletak itu. Patriark, para tetua, suatu saat kalian akan berterima kasih padaku. Aku ingin mengingatkan kalian semua. Jangan pernah memandang rendah seseorang yang terlihat lemah, karena kalian tidak tahu siapa yang berdiri di belakangnya, ucapnya sambil melangkahkan kakinya. Oh, aku hampir lupa. Ini ada sedikit hadiah dari adikku, ucapnya sambil melemparkan cincin penyimpanan pada si Wang Hong. Setelah berkata-kata, si Mei Lu lalu meninggalkan istana. Aku tidak menyangka, jika murid tetua agung si Xiaoming benar-benar memiliki karakter yang buruk. Dia bahkan mengkhianati klan demi adik angkatnya itu, ucap tetua ketiga mengoceh. Si Henchun, tutup mulutmu, ucap tetua pertama begitu marah. Tetua pertama, ini fakta. Diam. Bentak si Wang Hong sehingga membuat tetua keempat itu terdiam. Aturan tetaplah ditegakkan. Tetua ketiga, panggil dan pimpin 50 prajurit elit. 500 meter dari gerbang dunia kecil status si Mei Lu telah menjadi pengkhianat, kalian boleh memburunya, ucap sang patriark. Baik patriark, ucap mereka sambil meninggalkan ruangan itu dengan wajah gembira. Tetua keenam, urus jasad tetua si Sueji. Baik patriark, di dalam ruangan itu kini hanya ada patriark, tetua pertama, kedua dan keempat. Mereka terdiam seribu bahasa dengan wajah sedih dan kecewa. Patriark, bagaimana kita menjelaskan situasi ini pada tetua agung atas kepergian muridnya? Tetua pertama membuka pembicaraan. Serahkan saja padaku. Aku tahu ini sulit, tetapi ini adalah keputusan si Mei Lu sendiri. Aku bahkan tidak menyangka jika dia melakukan sesuatu yang di luar nalar seperti ini, ucap si Wang Hong lirih. Sangat merepotkan, ucap tetua keempat gusar. Tutup mulutmu. Jika saja kamu setuju sebelumnya, hal seperti ini tidak akan terjadi, ucap tetua kedua marah. Tiba-tiba si Kuwuji dan si Long Yuan memasuki istana. Patriark, perburuan tetua si Mei Lu yang dipimpin oleh tetua ketiga telah dimulai, lapor si Long Yuan. Segel gerbang, tidak ada yang boleh keluar atau masuk selama proses perburuan berlangsung. Baik patriark, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Dunia luar, si Mei Lu bergerak dengan kecepatan tinggi meninggalkan gerbang klan Si memasuki gua tempat dirinya menangkap King Ruo sebelumnya. Langkah kakinya yang tenang terus memasuki gua sambil melepaskan berbagai jenis mantra formasi untuk melindungi tempat itu dan mengaburkan auranya. Setidaknya ini adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Semoga adik Ruo baik-baik saja, batinnya. Setelah berada di bagian terdalam gua tersebut, si Mei Lu lalu duduk dengan tenang dan mulai berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Di luar gua, tetua ketiga, si Henchun yang memimpin 50 prajurit elit yang merupakan para kultivator dewa tingkat surga terus bergerak. Saat mereka melewati wilayah itu, tiba-tiba komandan yang memimpin kelompok itu berhenti. Komandan, ada apa? Tetua ketiga, aku sudah tidak merasakan jejak auranya.
Apa yang harus kita lakukan? Terus bergerak dan jelajahi tempat ini. Ingat jangan sampai terpisah, ucap si Hencun sambil mengedarkan kekuatannya untuk mencari keberadaan si Meilu. Baik tetua, di dalam istana klan, si Wang Hong yang masih belum beranjak dari tempat duduknya tiba-tiba teringat dengan cincin penyimpanan yang dilemparkan oleh si Meilu sebelumnya. Matanya yang tajam lalu mengawasi cincin penyimpanan tersebut. Tetua ini, ucapnya tiba-tiba mengejutkan semua orang. Patriark, ada apa? Tanya tetua keempat. Si Wang Hong lalu mengeluarkan isi cincin penyimpanan yang diberikan oleh si Meilu sebelumnya. Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu menjadi tegang. Di hadapan mereka mengambang 4 jenis buah-buahan abadi yang berjumlah masing-masing 3 buah. Patriark, ini adalah persik abadi, buah apel emas, anggur bumi abadi, dan buah bodi, ucap tetua pertama. Tiba-tiba mereka saling berpandangan. Patriark, itu berarti King Ruo adalah dewa, ucap tetua pertama dengan wajah panik. Tidak, batalkan perburuan ini, dan kita harus memanggil tetua ketiga dan pasukannya untuk kembali. Teriak tetua keempat dengan wajah pucat pasi. Terlambat, gerbang dunia kecil si telah disegel, itu hanya bisa dibuka setelah 1 bulan, ucap si Wang Hong terduduk dengan wajah lirih. Patriark, apakah tidak ada cara lain? Si Wang Hong menggelengkan kepalanya. Merusak segel dengan paksa sama saja merusak perisai perlindungan dunia ini. Semoga tetua ketiga dan pasukan elit tidak menemukan si Meilu, ucap tetua kedua dengan wajah cemas. Tapi bagaimana jika mereka menemukannya? Tidak ada pilihan selain mempersiapkan diri. Aku rasa King Ruo tidak akan melepaskan tempat ini jika kita melukai kakaknya. Tetua keempat, kumpulkan semua tetua tingkat rendah. Baik Patriark, ucapnya lalu keluar dari dalam ruangan itu. Si Meilu benar, aku Patriark yang tidak tegas dan bijaksana. Si Wang Hong membatin sambil menatap tetua pertama dan tetua kedua yang terdiam. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Patriark, sebaiknya kita menunggu para tetua yang lainnya. Semakin banyak kepala, maka semakin banyak ide. Semoga kita menemukan solusi terbaik, ucap tetua pertama menenangkan. Baik, di tempat lain, King Ruo yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam klan Si terus bergerak meninggalkan tempat itu memasuki gurun pasir. Setelah bergerak cukup lama, tiba-tiba tahu-tahu muncul. Penguasa, ini. Kita ada di gurun pasir, perbatasan klan Si dengan hutan tanpa nama. Terus bergerak, ucap King Ruo sambil naik ke atas punggungnya. Baik penguasa, ucapnya sambil berlari dengan tenang. Penguasa, apakah kita akan pulang? King Ruo terdiam sesaat. Sepertinya demikian, jawabnya lirih. Penguasa, bagaimana dengan tujuan Anda? Aku gagal. Aku kira makam waktu adalah tempat seperti ruang hampa yang memiliki elemen pengendali waktu. Aku berniat mempelajarinya seperti aku mempelajari angin kekacauan. Ternyata teknik pengendalian waktu itu adalah teknik terlarang klan Si, dan aku gagal meyakinkan para tetua, sehingga mereka tidak mengizinkan aku mempelajarinya. Penguasa, aku yakin masih ada jalan lain, ucap Tao Tao menyemangati. Aku tahu. Tapi saat ini aku masih belum tahu di mana aku dapat mempelajarinya. Tao-Tao, terus bergerak dan gunakan kekuatan penuh. Baik penguasa, tapi apa ada sesuatu? Aku bahkan tidak merasakan adanya aura yang berada di belakang kita. Tidak ada yang mengejar kita, aku tidak ingin kita berlama-lama di gurun ini, karena kita tidak tahu bahaya lain yang akan datang, jawabnya dengan wajah berseri-seri. Tao-Tao dengan tenang mempercepat langkahnya dengan kecepatan tinggi menuju hutan tanpa nama tanpa menyadari perubahan wajah King Ruo di atas punggungnya. Mengapa aku begitu bodoh, bahkan tidak terpikirkan olehku sebelumnya, bahkan jalan itu ada di depan mata, batinnya. Tanpa terasa, 2 hari kemudian mereka tiba di perbatasan hutan tanpa nama. King Ruo lalu meminta Tao-Tao kembali ke dalam dunia jiwa. Tubuhnya melesat menuju gua tempatnya mempersiapkan diri sebelum memasuki klan Si sebelumnya. Setelah memeriksa tempat itu, dan memastikan gua itu benar-benar aman,
King Ruo lalu memasukinya dan menyegelnya. Tubuhnya tiba di tempat terlarang dunia jiwanya. Kehadiran yang tiba-tiba itu mengejutkan Liong Hei yang sedang berjaga. "Penguasa, Anda," ucapnya dengan nada bahagia. "Apakah ada yang salah? Penguasa tingkat kultivasi Anda." Ceritanya sedikit berantakan, karena aku tanpa sengaja menyerap kekuatan aneh yang membantuku untuk menaikkan tingkat kultivasi di tingkat puncak Dewa Langit, ucapnya sambil menatap bola kristal raksasa yang sebelumnya berwarna merah pekat yang kini mulai berwarna putih. "Liong Hei, apakah ada tanda-tanda aneh?" "Tidak ada, penguasa." "Sejak kapan bola kristal ini menjadi putih?" 4 hari yang lalu, penguasa. "Maaf, aku tidak mengabari karena ini bukan sesuatu yang aneh, dan aku juga tidak ingin mengganggu kesibukan Anda." King Ruo menganggukkan kepalanya sambil memeriksa bola kristal yang mulai terlihat putih tersebut dengan bahagia. "Semoga kesadaran dan ingatannya tetap ada," ucap King Ruo sambil melepaskan beberapa tetes kekuatan darah pada bola kristal tersebut. Bola kristal itu mulai berdengung dengan keras. "Penguasa, jangan ganggu proses pemurniannya. Itu bisa merusak kekuatan jiwanya," ucap Liong Hei mengingatkan. "Liong Hei, tenanglah. Aku hanya mengirimkan kekuatan darahku supaya makhluk ini semakin mengenal diriku. Selain itu, aku juga ingin mempercepat pemurnian tubuhnya serta menghilangkan kekuatan jahat yang ada pada jiwanya." "Penguasa, benar. Aku bahkan lupa jika makhluk itu mulai menyukai kekuatan darah Anda." King Ruo menatap bola kristal itu dengan bahagia. "Yu Jerui, semoga kamu tidak mengecewakanku," ucapnya. Liong Hei menatap King Ruo dengan penasaran. "Penguasa, apa maksud Anda?" "Liong Hei, Yu Jerui pernah memasuki daratan ilahi dan membuat kekacauan di sana. Dia pasti tahu cara singkat memasuki tempat itu," ucapnya dengan wajah penuh harap. "Benar, penguasa," balasnya. "Liong Hei, apakah kamu tahu bagaimana kisahnya?" "Penguasa, untuk hal itu aku tidak tahu," jawabnya jujur. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Tidak apa-apa, yang penting tetap awasi bola kristal ini." "Baik, penguasa." "Liong Hei, bagaimana kabar elang cakar emas yang aku tangkap sebelumnya?" "Dia sedang menyendiri di puncak gunung utara, penguasa." "Apa yang kamu ketahui tentangnya?" "Dia ternyata gadis kecil. Awalnya dia melawan dan memberontak, tetapi ketika Tuan Muda Yongjun datang, dia akhirnya tenang dan menyerah. Untuk lukanya, masih dalam tahap pemulihan." "Mengapa bisa demikian?" "Sebenarnya waktu Anda menangkapnya, gadis kecil itu memang dalam keadaan terluka. Walaupun demikian, saat ini dia sudah dapat menggerakkan tubuhnya." "Baiklah, aku akan memeriksanya," ucap King Ruo sambil meninggalkan Liong Hei di tempat itu. Pikirannya merasa sedikit bersalah, karena telah menangkap dan melukai elang cakar emas tersebut. King Ruo tiba di sebuah puncak gunung yang tidak jauh dari tempat itu, dan menemukan elang cakar emas sedang memulihkan dirinya. "Penguasa," ucapnya dengan hormat, sambil mengubah tampilannya menjadi gadis cantik, dan berlutut dengan hormat. "Berdirilah." "Siapa namamu?" tanya King Ruo. "Yin Keai, penguasa," jawabnya sambil berdiri di hadapan King Ruo. "Bagaimana lukamu?" "Sedikit membaik, penguasa." "Keai, pergilah ke istana Giok Biru dan pulihkan dirimu di sana." "Tapi penguasa, apa kamu senang menyendiri? Di sana ada putraku. Kalian bisa saling berteman." Baik, penguasa." King Ruo lalu memberikan setetes kekuatan darah emasnya. "Pulihkan dirimu, dan berlatihlah supaya menjadi kuat." "Baik, penguasa, terima kasih." "Baik, aku pergi dulu," ucap King Ruo dengan ramah lalu meninggalkan Yin Keai yang masih menyerap kekuatan darah emasnya. Di tempat lain dunia jiwa, di gazebo Giok Biru, King Ling duduk di tempat itu sambil menatap ikan Liu Sui yang berenang di sekitar tempat itu. Matanya yang indah terus memperhatikan ikan itu bermain dengan perasaan gelisah. Tiba-tiba sebuah tangan memeluk pinggangnya dengan lembut. King Ling yang terkejut tiba-tiba menolehkan kepalanya. "Kakak, bagaimana bisa?" ucapnya dengan wajah penasaran karena dirinya tidak dapat merasakan kehadiran aura King Ruo yang mendekatinya.
Itu karena istriku terlalu banyak pikiran, balas King Ruo sambil mengecup kening kepalanya dengan lembut. Kakak, di mana kita sekarang? Saat ini kita berada di hutan tanpa nama. Aku berencana ingin pulang. Oh, apa kakak telah berhasil? King Ruo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lembut. Kakak tenanglah, pasti ada cara lain, ucapnya sambil menggenggam tangan King Ruo dengan erat. Apa Ling Er kecewa? King Ling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku harap kakak juga demikian. Kesulitan dan kegagalan bukanlah akhir, dan kita harus semakin gigih. Walaupun aku kadang tidak dapat membantu, ucapnya lirih. Istriku, terima kasih. Jangan terlalu memikirkan bagaimana kamu membantuku, tetapi tersenyumlah, itu saja sudah cukup. Suamiku, terima kasih, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Pelukan hangat King Ruo benar-benar menenangkan hatinya yang gelisah sebelumnya. Mereka berdua lalu berbincang-bincang dengan santai sambil menikmati suasana yang tenang dan indah itu. Di tempat lain, di dalam gua, si Meilu duduk dengan tenang berkultivasi sambil menunggu waktu yang tepat untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, tetua ketiga, si Hen Chun beserta pasukannya yang telah kehilangan jejak aura si Meilu telah meninggalkan rantai pegunungan menyusuri wilayah gurun, dan menyisir tempat itu sampai ke utara. Menjelang malam, si Meilu keluar dari dalam gua meninggalkan tempat itu bergerak ke arah barat menuju hutan tanpa nama. Di klan Si, di dalam aula istana, Si Wang Hong, tetua pertama, tetua kedua dan tetua keenam, serta 70 tetua tingkat rendah sedang melakukan pertemuan sepanjang waktu. Pembicaraan alot itu akhirnya mencapai hasil. Baik, sudah diputuskan. Pertama, untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga, aku ingin kita bersiap siaga. Kedua, aku ingin setelah masa 30 hari perburuan tetua ke-7 selesai, aku menunjuk Ku Wuji dan Long Yuan mencari si Meilu dan memberikan lencana tetua ini padanya, serta mengizinkannya untuk mengajarkan teknik terlarang pada adiknya, King Ruo. Ketiga, aku ingin tidak ada yang membicarakan masalah ini, apalagi di hadapan tetua agung si Xiaoming, ucap si Wang Hong tegas. Baik Patriark, ucap semua orang. Baik, karena pertemuan ini telah selesai, silakan kalian kembali ke tempat tugas kalian masing-masing. Baik Patriark, di padang pasir, si Meilu terus bergerak dengan tenang sambil menyamarkan tingkat kultivasi menuju hutan tanpa nama. Setelah berjalan dengan berhati-hati selama 2 hari melalui jalur rahasia, si Meilu akhirnya tiba di perbatasan hutan tanpa nama, lalu mengunjungi gua tempat si Lun Kuo terbunuh sebelumnya. Saat si Meilu tiba di tempat itu, dia begitu terkejut saat melihat seorang pemuda sedang membuat tanda pemakaman yang ditemani oleh seorang wanita bercadar di sisinya. Adik Ruo, ucapnya berurai air mata sambil menghampiri King Ruo dan memeluknya dengan hangat. Kakak Meilu, kenapa kamu berada di sini? Aku baik-baik saja, ucap King Ruo. Syukurlah, adik Ruo, dia, kakak Meilu, aku Duan Ling, istrinya kakak Ruo, ucap King Ling sambil melepaskan cadarnya. Oh adik Duan Ling, kamu sungguh cantik, ucapnya sambil memeluk King Ling dengan hangat. Kakak Meilu, juga sangat cantik, ucap King Ling sambil mengusap air matanya. Adik cantik, apa yang kamu lakukan? Ucapnya sambil menatap King Ling yang mengusap air matanya dengan haru. Kakak, jangan bersedih lagi, ucapnya lembut. Aku tidak bersedih. Aku hanya bahagia saat kalian baik-baik saja. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kakak, kami berdua ingin membuat pilar peringatan di tempat ini, serta memohon maaf, ucap King Ruo lirih. Si Meilu menggelengkan kepalanya sambil membantu King Ruo meletakkan beberapa batu di tempat itu. Adik Ruo, yang terjadi biarlah berlalu. Kita telah memiliki lembaran baru, dan aku tidak ingin hal ini mengusik perasaanmu. Kakak, terima kasih, ucap King Ruo dan King Ling bersamaan. Setelah selesai menyusun batu hitam tersebut, King Ruo lalu membuat segel tangan dan melepaskan beberapa mantra formasi pada batu hingga membentuk pilar peringatan setinggi 2 meter. Segel mantra formasi melindunginya. Baik,
Mari kita pergi tinggalkan tempat ini, sekarang. Ucap si Meilu sambil memimpin jalan. Kakak Meilu, mengapa terburu-buru? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Qingling penasaran. Nanti kakak akan menjelaskannya. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu, ucapnya. Baik kakak. Sus, tubuhnya melesat memimpin jalan. Kaburkan aura kalian, dan jangan tinggalkan jejak. Baik kakak, jawab Qingruo dan Qingling bersamaan sambil terus bergerak mengikutinya. Kelompok kecil itu terus bergerak memasuki hutan tanpa nama. Si Meilu dengan matanya yang tajam tetus mengawasi tempat itu sambil melepaskan berbagai jenis mantra formasi dan membuat jebakan di sepanjang jalan yang dilewatinya. Setelah bergerak beberapa jam, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah dengan aura yang sangat mengerikan. Aroma amis darah menyapu tempat itu membuat siapa saja yang menciumnya merinding dan mual. Si Meilu terus bergerak membawa mereka memasuki hutan itu hingga berhenti pada sebatang pohon berwarna hitam dengan aroma darah kental. Kita saat ini berada di lembah kematian hitam. Kita akan beristirahat dan bersembunyi beberapa hari di tempat ini, ucapnya sambil membuka segel pada pohon hitam yang memiliki tanda telapak tangan emas. Sus, gerbang dimensi terbuka. Kalian masuk sekarang. Baik kakak, tanpa basa-basi langsung memasuki pusaran angin berwarna kehijauan tersebut. Sus, mereka memasuki tempat itu dan muncul di sebuah ruangan yang diterangi sebuah kristal cahaya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Qingruo dan Qingling menatap si Meilu yang muncul di hadapannya dengan tenang. Saat ini kita berada di dalam cangkang hitam. Kita akan beristirahat dan bersembunyi di sini. Kakak Meilu, apakah telah terjadi sesuatu? Si Meilu menganggukkan kepalanya pelan. Jangan bilang kakak membuat masalah. Si Meilu menganggukkan kepalanya. Tapi tenanglah, kalian berdua aman di sini. Kakak, boleh kami tahu masalahnya? Siapa tahu kami dapat membantu. Tanya Qingling penasaran. Si Meilu tersenyum lembut sambil menggelengkan kepalanya. Pasti telah terjadi sesuatu yang buruk. Aku harus mencari tahu. Qingruo membatin. Kakak, boleh aku minta setetes darah kakak? Tanpa ragu si Meilu memberikan Qingruo setetes darahnya. Setelah menerima darah tersebut, Qingruo lalu mengeluarkan kristal kenangan dan meneteskannya. Adik Ruo, apa yang kamu lakukan? Ucapnya dengan wajah tidak senang. Kakak si Meilu, aku harus tahu masalah kakak, balas Qingruo. Dari dalam bola kristal, tiba-tiba muncul rangkaian peristiwa perdebatan para tetua. Reaksi si Meilu saat mengetahui kepergian Qingruo pergi, hingga si Meilu melepaskan jabatannya serta membunuh tetua kelima. Kakak, ucap Qingruo dan Qingling terharu dan sedih. Mereka menatap wanita tegar itu dengan kehangatan. Kakak, ucap Qingling memeluknya dengan hangat. Terima kasih sudah begitu peduli dengan kakak Ruo. Si Meilu terdiam sambil mengusap rambut istri adik angkatnya itu dengan lembut. Suamimu adalah adikku, bagaimana aku bisa diam? Tapi kakak, ini sangat berisiko. Aku yakin kakak. Qingruo menjeda kata-katanya. Si Meilu lalu menceritakan akibat dari tindakannya tersebut. Aku kini bukan anggota klan Si lagi. Selain itu pihak klan sedang mengadakan perburuan selama 30 hari. Qingruo dan Qingling terdiam. Kakak, mengapa kita tidak melawan saja? Si Meilu menggelengkan kepalanya. Walaupun aku bukan anggota klan Si lagi, tetapi mereka tetaplah kerabatku. Selain itu, kita juga tidak akan menang. Perburuan ini dipimpin oleh seorang tetua tingkat tinggi serta 50 prajurit elit yang merupakan para kultivator dewa tingkat surga. Qingling tampak bergidik, tetapi tidak dengan Qingruo. Aku tidak peduli. Jika bertemu mereka, aku akan membunuhnya. Ucap Qingruo dengan nada dingin. Hais, kamu ini, apa masih ingin membunuh anggota klan Si lagi? Kakak, bukan itu maksudku. Jika mereka menyerang kita, apakah kita harus diam? Itulah mengapa aku membawa kalian bersembunyi, ucapnya pelan. Qingruo dan Qingling mengangguk-anggukan kepalanya. Kakak Meilu, saat ini kakak tidak memiliki rumah dan klan. Maukah kakak mengikuti kami? Tanya Qingruo.
Si Meilu menganggukkan kepalanya dengan pelan. "Terima kasih kakak," ucap King Ruo dan King Ling bersamaan. "Kakak, aku ada ide," ucap King Ruo sambil memberikan lencana klan King. "King Yuyu," ucap King Ruo. "King Yuyu," bermakna berkat bagi klan King. "Aku suka nama itu," ucap King Ling senang. Si Meilu terdiam sambil menatap kedua orang yang ada di hadapannya dengan wajah bahagia itu, lalu menganggukkan kepalanya. Dia tahu maksud dari adik angkatnya itu. Nama kedua adalah sangat penting untuk menghapus jejak dan keberadaannya sebagai buronan klan Si. "Terima kasih kakak," ucap King Ruo senang. "Mulai saat ini nama kakak Si Meilu menjadi King Yuyu," ucap King Ruo senang. "King Yuyu, aku suka," ucap Si Meilu lembut. Tiba-tiba mereka bertiga terdiam. "Adik Ruo, bagaimana adik Ling tiba-tiba ada di sini?" ucapnya dengan wajah penasaran. "Kakak, kami dari awal memang pergi bersama. Hanya saja," King Ling menjeda kata-katanya menatap King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Kakak Ruo menahanku di dunia jiwanya," ucapnya pelan. Si Meilu terkejut menatap King Ruo. "Adik, apa kamu memiliki tipe tubuh Kaisar Langit?" "Benar," jawab King Ruo tersenyum hangat. "Rahasia apa lagi yang kamu miliki?" King Ruo tersenyum kecil. "Kakak, aku pernah bilang bahwa Jun-Er memiliki darah dewa kuno lainnya, dan aku juga memiliki darah dewa kuno Shen Guo Shiling," ucapnya pelan sambil menunjukkan cakram langit Ling. Si Meilu terdiam. "Jika aku tidak menandai tubuhnya saat itu, mungkin aku juga tidak menemukannya. Tidak heran dia dapat keluar dari dunia kecil Ling," batinnya. "Kakak, aku ingin membawamu menemui keponakanmu," ucapnya sambil membuka dimensi dunia jiwa. "Benarkah?" ucapnya girang. "Mari kakak," ucap King Ling sambil meraih tangannya, dan membawanya memasuki dunia jiwa King Ruo. Mereka tiba di istana giok biru. Kehadiran mereka langsung disambut oleh anak kecil yang sedang berlatih teknik perubahan petir. "Ayah, Ibu," ucapnya sambil menghentikan latihannya menghampiri King Ruo dan King Ling dan memeluknya. "Ayah, Ibu, aku rindu," ucapnya manja. "Kan ada kakak Ying ke Ai." "Iya aku tahu, tapi aku rindu." Di sisi mereka Si Meilu hanya tertegun. Anak ini benar-benar sendiren. Sangat muda, bahkan kultivasinya sudah di tingkat pertapa. "Penguasa muda, penguasa putri," ucap seorang gadis cantik menghampiri mereka sambil berlutut dengan hormat. "Ying ke Ai, berdirilah. Panggil Husan dan yang lainnya." "Baik penguasa," ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. "Ayah, Ibu, siapa bibi cantik ini?" "Dia kakak ayah, Bibi Yuyu." King Yongjun lalu menghampiri Si Meilu yang menatapnya dengan tatapan kehangatan. King Yongjun memberi hormat pada Bibi Yuyu, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. "Jun-Er, bangunlah," ucap Si Meilu lalu memeluk keponakannya tersebut dengan hangat. King Yongjun begitu bahagia. Bibi sangat cantik. Sama seperti ibu," ucapnya memuji. "Jun-Er bisa saja," ucapnya yang tidak mau melepaskan pelukannya. "Jun-Er sekarang sudah usia berapa?" 5 tahun. Sebentar lagi 6 tahun, jawabnya lucu. Luar biasa, kekuatan tulang Jun-Er juga sangat baik. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Si Yi muncul di tempat itu. "Putri," ucapnya menyapa Si Meilu yang masih menggendong King Yongjun. "Si Yi, dia adalah bibi King Yuyu. Apakah kamu mengenalnya?" ucap King Yongjun. "Tuan muda Jun-Er, tentu saja. Kan dia saudara ayahmu," jawab Si Yi dengan hormat. Tidak lama kemudian, satu persatu para pelayan King Ruo datang, sehingga istana giok biru itu menjadi ramai. Huo Zoudao dan Huo Mingzi yang paling terakhir muncul. Matanya yang tajam menatap Si Meilu dengan penasaran. "Baiklah, karena semua telah berkumpul, aku ingin memperkenalkan pada kalian semua. Dia adalah kakakku, King Yuyu," ucap King Ruo tegas. Husan serta semua pelayan yang ada di tempat itu lalu memberi hormat. "Hormat pada putri King Yuyu," ucap mereka bersamaan. Si Meilu merasa sangat bahagia atas penyambutan pelayan adiknya yang begitu luar biasa.
Senang berjumpa dengan kalian, balasnya sambil tersenyum manis. Matanya yang tajam menatap para pelayan adiknya itu dengan ramah. Su Zia dan Sulai dibantu oleh Huli Bai dan Huli He, lalu menghidangkan berbagai jenis makanan di tempat itu. Di balik ketenangannya, sebenarnya si Mei Lu begitu terkejut dan gugup, terutama pada Huo Mingzi, Huo Zoudao, dan Liong Hei. Selain itu buah-buahan abadi yang merupakan buah langka dihidangkan begitu saja, bahkan King Yong Jun menikmatinya seperti memakan buah biasa. Sambil menikmati makanan itu, satu persatu para pelayan memperkenalkan dirinya. Kebahagiaan benar-benar memenuhi ruangan itu dengan berbagai cerita dan gelak tawa, sehingga membuat si Mei Lu benar-benar terhibur. Yang membuat si Mei Lu semakin mengagumi King Ruo adalah keramahan dan sikapnya pada sang pelayan. Hubungan ini terlihat seperti ikatan sahabat dan saudara batinnya. Menjelang malam, mereka lalu membubarkan diri untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ayah, aku ingin Bibi Yuyu tinggal dan beristirahat di sini, boleh ya? Ucap Yong Jun memohon. Ayah setuju saja, tapi tanya dulu bibimu. Bibi, ucapnya sambil menatap si Mei Lu lalu duduk di pangkuannya. Si Mei Lu hanya bisa tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Terima kasih Bibi, ucapnya kegirangan. Adik Ruo, siapa yang berjaga di luar? Kakak tenang saja, aku sudah meminta Tau-Tau untuk berjaga. Baik, aku merasa tenang, ucapnya. Adik, sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan. Silakan kakak. Sebenarnya ini adalah pelanggaran kedua. Aku akan melatih teknik pengendalian waktu pada kalian. King Ruo dan King Ling begitu terkejut. Kakak, apakah kakak serius? Tentu saja, Bibi, kedengarannya itu teknik jurus yang sangat luar biasa. Apakah aku juga boleh mempelajarinya? Ucap King Yong Jun. Tentu sayang, kan keponakan Bibi. Kamu mau jurus apa saja Bibi ajarkan, ucapnya lembut. Tapi ada syaratnya. Bibi katakan, aku akan melakukannya. Kamu tidak boleh mengajarkannya pada orang lain. Apa itu syarat mutlak? Lalu bagaimana dengan kakak Zilong? Apakah dia juga tidak boleh? Itu memang syarat mutlak karena ada akibatnya. Untuk kakak Zilong tentu saja boleh. Bibi jelaskan padaku, apa akibat jika kita mengajarkannya pada orang lain? Jun teknik pengendalian waktu hanya boleh diajarkan oleh mereka yang berasal dari klan Si, karena itu berkaitan dengan kekuatan darah yang mereka miliki. Selain itu, setiap guru hanya boleh mengajarkan 5 orang saja. Jun walaupun teknik pengendalian waktu sangat kuat, tetapi jurus ini memiliki kelemahan, karena tidak akan berguna jika bertarung dengan mereka yang memiliki teknik yang sama. Bibi, aku paham. Kapan aku mulai bisa berlatih? Kamu semangat sekali. Besok juga boleh. Baik Bibi. Kalau begitu ayah, ibu. Jun beristirahat dulu, ucapnya kegirangan. Baik, ayah dan ibu juga ingin beristirahat, ucapnya sambil meninggal tempat itu. Bibi Yuyu, mari aku tunjukkan kamar Bibi, ucapnya kegirangan. Baik, jawab si Mei Lu sambil mengikutinya. Menjelang pagi, saat matahari belum menampakkan wajahnya, King Yong Jun sudah terbangun dari tidurnya dan keluar dari kamarnya menuju taman yang ada di belakang istana dan mulai berkultivasi. Tidak lama kemudian, si Mei Lu keluar dari kamarnya untuk menikmati suasana pagi. Saat akan menuju taman belakang istana, dirinya dikejutkan dengan kehadiran Ying Keai. Putri, ada tuan muda di sana, ucapnya sambil menunjuk ke arah taman. Apa yang Jun lakukan? Dia sangat kecanduan latihan. Kebiasaannya menjelang pagi adalah berkultivasi di tempat terbuka. Si Mei Lu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka anak yang begitu manja padanya itu ternyata seorang pekerja keras. Putri, jika senior Husan tidak membatasi kultivasinya, mungkin saat ini tuan muda sudah di tingkat spiritual. Apakah ini tidak berlebihan dengan kondisi fisik dan usianya? Si Mei Lu menggelengkan kepalanya. Sungguh sendiren, batinnya. Ying Keai, tentu saja ada risikonya, karena usianya yang tidak sesuai dengan mentalnya. Kamu sendiri mau kemana? Putri,
Aku ditugaskan oleh penguasa muda untuk mengawasinya. Sebelumnya ada senior Huli Bai dan Huli Hei yang menemaninya. Berhubung senior Huli Bai sedang hamil dan senior Huli Hei masih dalam pemulihan, maka tugas itu diserahkan padaku. Baiklah, lanjutkan tugasmu, lalu menuju taman di depan istana. Baik putri, ucap Ying Keai sambil menuju taman belakang dan duduk mengawasi King Yongjun yang sedang berlatih. Di taman depan istana, si Meilu yang sedang berjalan-jalan menikmati pemandangan di tempat itu dikejutkan dengan kedatangan Si Yi yang muncul di tempat itu. Selamat pagi putri, ucapnya menyapa dengan hormat. Si Yi, kamu dari mana? Putri, aku dari Istana Naga Emas. Istana Naga Emas. Putri, kami para pelayan tinggal di Istana Naga Emas. Sebuah istana megah yang dibangun oleh penguasa muda untuk Tuan Muda King Zilong. Si Yi lalu menceritakan berbagai tempat yang ada di dunia jiwa. Mulai dari Istana Emas, Istana Naga Emas, Hutan Bambu Emas, Aula Kultivasi, Tempat Terlarang, Penjara Barat, dan Kebun Buah Abadi di wilayah-wilayah selatan. Si Meilu mengangguk-anggukan kepalanya. Si Yi, aku sangat penasaran, bagaimana bisa kamu adalah ras ular langit mengabdi pada adikku? Ucapnya dengan wajah penasaran. Putri, sebenarnya aku adalah tawanan penguasa muda. Aku ditangkap di dunia neraka kuno. Mungkin aku adalah satu-satunya pelayan yang paling keras kepala. Maksudnya, putri, aku adalah ras ular langit. Saat itu aku masih dipengaruhi oleh kekuatan iblis, dan penguasa muda benar-benar menghajarku dengan petir hingga aku menyatakan kesetiaan, dan penguasa muda lalu memurnikan aku dengan darah emas Dewa Luo. Putri, aku sangat beruntung bisa bertemu dengan penguasa muda. Kami, semua para pelayan yang ada di tempat ini telah menyerahkan diri sepenuhnya pada penguasa muda, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa terasa, mereka bercerita hingga matahari timur mulai meninggi. Tiba-tiba Yongjun datang menghampiri mereka. Bibi Yuyu, Si Yi, ucapnya menyapa dengan ramah. Jun kamu terlihat luar biasa. Bibi, aku sudah siap. Bagus, bagus, tinggal menunggu ayah dan ibumu. Baik Bibi, Tuan Muda, Putri Yuyu, aku pergi dulu. Baik, Si Yi, terima kasih sudah menemaniku. Putri, Anda tidak perlu sungkan, jika perlu sesuatu, panggil saja aku. Baik, jawab si Meili sambil menganggukkan kepala. Tidak lama kemudian, King Ruo dan King Ling tiba. Kakak, Jun kita akan berlatih di hutan bambu emas. Baik ayah. King Ruo lalu membawa rombongan kecil itu menuju hutan bambu emas yang berada di pusat dunia jiwa. Kakak, bentuk hutan dan villa bambu emas ini sama seperti rumahku yang ada di klan King, ucap King Ruo menjelaskan saat mereka tiba di tempat itu. Si Meilu yang mendengar penjelasan King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya. Sangat indah dan menenangkan, ucap si Meilu membatin. Ibu, ucap King Yongjun meminta turun dari gendongan King Ling dan duduk di kursi taman. Bibi Yuyu, aku sudah siap. King Ruo dan King Ling hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Si Meilu yang sudah mengetahui bahwa keponakan kecilnya itu menggilai latihan hanya bisa tersenyum bangga. Baik, Bibi akan menjelaskan tentang teknik pengendalian waktu. Jun sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mengendalikan waktu, karena waktu adalah miliknya sang penguasa abadi. Waktu adalah siklus ilahi yang terlihat hampa tapi nyata, terlihat diam tapi bergerak. Artinya rangkaian peristiwa yang terjadi itu berjalan dengan pasti. Sebenarnya teknik ini lebih tepat disebut dengan mengubah arah waktu. King Yongjun dan King Ruo dan King Ling terus memperhatikan penjelasan si Meilu dengan seksama. Ada dua tahapan dalam mempelajari teknik ini. Pertama, menguasai arus perputaran bumi, setelah itu menguasai arus perputaran langit. Jika sudah menguasai kedua tahapan ini, kita dapat menggabungkannya dan mengubah arus waktu itu sendiri menjadi sebuah kurungan waktu. Ingat, bukan menghentikan waktu, apalagi membalikan waktu. Bibi, bisa contohkan? Yongjun penasaran. Baik, jawab si Meilu sambil membuat segel tangan. Sus, tiba angin lembut menerpa Yongjun.
Tiba-tiba dia merasa dunianya seperti berhenti berputar dan mengambang dalam kehampaan. Sus, kekuatan itu lenyap kembali. Bibi, aku merasa diriku seperti hampa, bahkan kultivasiku juga hilang. Benar, itulah kekuatan sejati waktu. Dapat menghapus segalanya. Kekuatan itu terdiri dari 7 lingkaran, yang baru Jun-Er rasakan sebelumnya adalah lingkaran pertama. Semakin tinggi tingkatan kultivasi, maka semakin kuat tekanannya. Lingkaran kelima saja sudah dapat menghilangkan kultivasi dewa tingkat langit. Bibi, serangan ini ternyata tidak menyakitkan. Jun-Er, itulah kehebatan teknik pengendalian waktu. Jurusnya terlihat lemah karena tidak dapat membunuh orang, tetapi yang ditakutkan adalah tindakan yang dilakukan di luar pengguna jurus ini. Aku paham Bibi. Mereka yang berada di dalam lingkaran atau kurungan itu pasti akan mati, karena mereka benar-benar sudah tidak berdaya. King Ruo yang pernah merasakan serangan si Mei Lu saat dirinya diburu di padang pasir, hingga berada di dalam lubang penjara hitam sangat jelas memahami kekuatan teknik yang mengerikan itu. Baik, kita akan memulai latihan tahap pertama, tapi sebelum itu, adik Ling dan Jun-Er, kalian berdua harus menyerap kekuatan darahku, ucapnya sambil memberikan mereka masing-masing setetes kekuatan darahnya. Setelah King Ling dan King Yong Jun selesai menyerap kekuatan darahnya, si Mei Lu mulai membimbing mereka menguasai arus perputaran bumi. Di tempat lain, tetua ketiga, si Hen Chun beserta 50 prajurit elit klan Si telah tiba di wilayah perbatasan hutan tanpa nama. Kelompok itu terus bergerak hingga menemukan jejak aura si Mei Lu ada di gua tempat si Lun Kuo terbunuh sebelumnya. Tetua ketiga, ini adalah jejak si Mei Lu. Aku yakin, yang membuat pilar peringatan ini adalah dia, tapi bagaimana bisa, mengapa sebelumnya kita tidak merasakan jejak auranya? Tapi tetua, ini bukan jejak auranya, apakah ini? Si Hen Chun mendekati pilar batu setinggi 2 meter itu dan merabanya. Ini adalah jejak aura King Ruo dan si Mei Lu. Itu berarti mereka sudah bertemu. Kebetulan sekali, kita tidak perlu repot-repot mencarinya. Aku sudah tidak sabar ingin membunuh manusia keparat tersebut, ucapnya dengan kilatan kemarahan di matanya. Itu berarti mereka berada di hutan tanpa nama. Tetua, apakah kita akan membagi pasukan? Tidak perlu, sangat berbahaya. Karena yang kita buru adalah kultivator Raja Dewa. Terus bergerak bersama, ucap si Hen Chun sambil bergerak. Baik tetua. 7 hari telah berlalu. Di dalam cangkang hitam, Tao Tao dan saudara keduanya dengan tenang duduk di tempat itu menjaga sinar kebiruannya yang terus berkedip di tengah ruangan. Saudara Tao Tai, apa kamu merasakan aura asing ini? Aku juga merasakannya. Apa kita akan harus memanggil penguasa muda? Tunggu dulu, mungkin mereka hanya sekadar lewat. Baru saja Tao Tao selesai berbicara, tiba-tiba tempat itu seperti bergetar dengan keras. Saudara, sekarang, ucap Tao Tai panik, di dalam dunia jiwa, di Villa Bambu Emas. King Ruo yang sedang berlatih tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang masuk ke pikirannya. Penguasa, kita kedatangan tamu. Suara Tao Tao tiba-tiba bergema di dalam pikirannya. King Ruo membuka matanya menatap si Mei Lu duduk di hadapannya. Adik, apakah ada yang salah, atau telah terjadi sesuatu? Kakak, kita kedatangan tamu. Si Mei Lu terlihat bingung. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan kita? Kakak, bagaimanapun, kita akan menemui mereka. Adik benar, kakak, aku akan menemanimu. Tapi kamu, kakak, aku telah menguasainya teknik pengendalian waktu hingga lingkaran ketiga, jadi aku dapat bertarung dengan mereka. Si Mei Lu begitu terkejut, namun dia tetap tenang. Sungguh darah dewa benar-benar luar biasa, batinnya. Baik, mari kita temui mereka. Sebelum pergi, King Ruo berpamitan dengan King Ling dan memintanya untuk tetap berlatih. Di dunia luar, lembah kematian hitam, senior, aku telah menemukan pohon darah hitam ini, apakah aku akan mendapat bayaran tinggi? Hais, kamu ini, baru saja bekerja sudah memikirkan upah. Kerja dulu, senior, aku merasakan aura asing yang samar di dalamnya.
Apakah kita akan tetap menebangnya? Aku yakin ada sumber daya di dalamnya. Tebang saja. Baik, beberapa pemuda terus mengayunkan kapak peraknya. Saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba tanda telapak tangan emas yang ada pada pohon itu berdengung. "Saudara awas!" teriaknya sambil bergerak mundur. Sus, muncul seorang pemuda tampan dengan wanita cantik bergaun hijau menatap mereka dengan tajam. "Adik Ruo, mereka klanmu, penguasa hutan tanpa nama ini." Si Meilu berbicara melalui telepati. "Tapi bagaimana bisa?" King Ruo membatin sambil mengingat informasi dari Yu Sun Su yang tidak menyebut keberadaan klanmu. "Siapa kalian dan apa yang telah kalian lakukan?" tanya sang pemimpin rombongan dengan wajah keheranan. "Seharusnya kami yang bertanya demikian," ucap King Ruo dengan tenang. "Adik Ruo, jangan membuat masalah dengan mereka," ucapnya berbicara melalui telepati. "Baik kakak." Sang pemimpin kelompok itu terdiam sesaat lalu menatap King Ruo dengan tajam. "Kalian berdua telah berada di hutan tanpa nama dan ini adalah wilayah kekuasaan dari klanmu. Maaf telah mengganggu ketenangan Anda sebelumnya, tetapi kami tetap ingin mengambil pohon darah hitam ini." King Ruo dan si Meilu terdiam sesaat lalu menatap para pemuda yang ada di hadapannya. "Tuan, Nona, kami klanmu akan mengadakan ritual pembersihan jiwa, dan kami perlu pohon darah hitam ini. Saudara, maaf telah memasuki wilayah kekuasaan kalian. Dengan demikian, kami akan pergi," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan kelompok itu. "Saudara, terima kasih pengertiannya," balas pemimpin itu. Setelah berpamitan, King Ruo dan si Meilu terus bergerak menjauhi tempat itu bergerak ke arah selatan. "Kakak, seberapa kuat klanmu ini?" "Sangat kuat. Mereka adalah satu-satunya klan manusia yang memiliki jumlah pasukan dewa tingkat surga. Mereka terlihat cukup ramah." "Benar, tetapi jika ada membuat masalah dengan anggota klannya, mereka tidak akan segan membuat perhitungan." Mereka berdua terus bergerak. Menjelang sore saat mereka benar-benar meninggalkan wilayah hutan darah hitam, dan tiba di sebuah gunung batu mengambang. Saat mereka berdua mendekati wilayah itu, tiba-tiba King Ruo dan si Meilu melihat kilatan cahaya melesat ke arahnya. Duar, ledakan keras mengenai kehampaan. Sus, sus, satu pasukan berzirah emas dengan busur panah di tangannya muncul menghadang. "Saudara, kalian memasuki wilayah terlarang klanmu. Mohon untuk menjauh." "Kakak, apa tujuan kakak membawaku ke tempat ini?" tanya King Ruo melalui telepati. "Tenanglah, serahkan hal ini padaku," jawab si Meilu dengan tenang. "Saudara, aku dan adikku ingin menemui tetua Mu Chen, kami ada sedikit urusan." Katakan Meilu ingin bertemu dengannya. "Oh, Anda mengenal tetua kami. Baik, tunggu sebentar," ucapnya. "Baik, kami akan menunggu," balasnya. "Adik, aku sengaja memasuki wilayah klanmu, karena aku yakin, pasukan dari klan Si tidak akan berani mendatangi tempat ini," ucapnya berbicara melalui telepati. "Kakak, mengapa bisa demikian? Tanah terlarang hutan tanpa nama adalah wilayah suci klanmu, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani memasukinya, karena beberapa tetua mereka termasuk tetua Mu Chen adalah orang yang sangat kuat. Apakah kita akan bersembunyi di klanmu?" "Tidak, adik Ruo, di klanmu ada gerbang teleportasi, dan aku ingin langsung menuju kota terlarang Jin Zide." "Baik kakak," ucapnya sambil menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dengan zirah emas muncul di tempat itu. "Ternyata Anda adalah tetua si Meilu. Mari tetua," ucapnya dengan hormat. "Terima kasih," jawab si Meilu sambil mengikuti pemuda tersebut. King Ruo dan si Meilu lalu dibawa oleh pemuda tersebut masuki wilayah terdalam tanah suci dari klanmu. Setelah bergerak cukup lama, akhirnya mereka tiba-tiba menembus sebuah dimensi, dan memasuki sebuah kota megah yang berdiri di atas gunung batu mengambang. "Tempat yang sangat luar biasa," ucap King Ruo terkagum-kagum. Setelah bergerak cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah istana yang begitu indah. "Tetua, mari."
Ucap pemuda tersebut membawa King Ruo dan si Mei Lu memasuki istana. Di dalam istana, seorang pria paruh baya terlihat sudah menunggu menatap kedatangan King Ruo dan si Mei Lu dengan penuh selidik dan penasaran. "Tetua si Mei Lu, selamat datang di tempat kami yang sederhana ini," ucapnya sambil mempersilahkan King Ruo dan si Mei Lu duduk pada kursi. "Tetua Mu Chen, terima kasih atas kesediaan Anda yang telah mau menerima kami di tempat ini. Tujuan kedatanganku adalah untuk meminta bantuan Anda." "Oh, apakah telah terjadi sesuatu?" ucapnya sambil mengerutkan keningnya. "Tetua Mu Chen, aku dan adikku kini menjadi Tawawang klan Si." "Apa? Tawawang? Bagaimana bisa seorang tetua tingkat tinggi seperti Anda bisa menjadi buronan klan?" "Tetua Mu Chen, ini semua karena diriku." King Ruo tiba-tiba berbicara. "Jelaskan padaku," ucapnya dengan wajah sedikit gusar. "Kakak Mei Lu keluar dari klan dan membunuh tetua kelima demi membelaku." Mu Chen terdiam, matanya yang tajam menatap King Ruo dengan penuh selidik. "Si Mei Lu, kedatanganmu di tempat ini akan membuat masalah. Jika saja kamu bukan murid tetua agung Si Xiaoming, aku sudah mengusirmu saat ini," ucapnya dengan wajah gusar. Si Mei Lu terdiam lalu menatap King Ruo. "Dia adalah adikku, satu-satunya keluarga yang aku miliki saat ini. Jika Anda tidak ingin membantu, aku juga tidak memaksa," ucapnya dengan tenang. Mu Chen terdiam. Sebagai Tawawang klan Si, tidak akan ada yang bisa selamat jika bertemu dengan para pasukan tersebut. "Aku yakin seluruh wilayah hutan tanpa nama yang berada di luar tanah suci ini mungkin telah disegel oleh mereka. Apakah masalah ini telah diketahui oleh Tetua Agung?" Si Mei Lu menggelengkan kepalanya. Guru sedang berada di dalam latihan tertutupnya. Mu Chen terus menatap King Ruo dengan penuh selidik. "Si Mei Lu, apakah adikmu ini adalah ras manusia?" "Benar, dia adalah ras manusia. Apakah ini alasanmu meminta bantuanku?" Si Mei Lu menganggukkan kepalanya. Mu Chen terdiam sesaat lalu berdiri dari kursinya. "Ikut aku," ucapnya sambil berjalan menuju bagian terdalam istana. "Mu Seng, jika ada yang mencariku, katakan aku sedang tidak ingin ditemui," ucap Tetua Mu Chen. "Baik tetua." Mu Chen lalu membawa King Ruo dan si Mei Lu ke sebuah ruangan rahasia. Setelah berjalan cukup lama, Mu Chen lalu menghentikan langkahnya. "Aku hanya dapat mengirim kalian pergi di kota terlarang Jin Zide. Setelah itu jangan pernah mencariku," ucapnya sambil mengibaskan tangannya. Dua pilar setinggi 1 meter berwarna hitam dan biru muncul di tempat itu berdengung dengan lembut. "Tetua terima kasih. Aku King Ruo dan kakakku akan mengingat kebaikan ini," ucap King Ruo dengan hormat. Mu Chen yang ingin menggerakkan tangannya membuka gerbang teleportasi rahasia klan itu tiba-tiba menghentikan tindakannya. "Kamu dari jantung benua teratai biru?" "Benar tetua. Apakah Anda mengetahui sekte tersebut?" "Tentu saja. Apakah Anda King Ruo penguasa dari barat itu?" tanyanya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.